Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk malam ini. Kami percaya ya dan amin firman-Mu, kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Berikan roh hikmat dan wahyu bagi setiap umat-Mu, baik yang onsite maupun yang online. Berikan juga Tuhan pengurapan buat hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga saat pewahyuan tentang Yesus terbuka bagi kami dimerdekakan. Dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya diberkati, sama-sama berkata amin. Boleh tepuk tangan paling meriah. Shalom. Bagaimana kabar ibu bapak saudara? Amin. Sehat, kuat, makmur. Pasti tidak ada harapan, alasan untuk Anda sakit, lemah, atau miskin. Yang percaya berkata amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya, halo, kita semua pasti diberkati. Mari belajar konsisten bahwa saudara dan saya hidup dalam kasih karunia dan kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Saudaraku, banyak orang nggak konsisten di sini. Mari kita konsisten. Filemon 1 ayat 6 berkata, Aku berdoa agar sementara kamu bersaksi tentang imanmu, imanmu itu akan menguasai kehidupan orang lain. Karena di dalam engkau, di dalam kamu, mereka melihat kebaikan yang berlimpah-limpah yang datang dari Yesus Kristus. Saudara, perhatikan baik-baik. Ini yang saya katakan bahwa kuasa dari kesaksian iman kita itu akan menghasilkan iman kita mengatasi keadaan, iman kita mengatasi, menguasai bahkan badai yang ada. Iman yang kita saksikan, bukan iman yang enggak kita saksikan. Saudara, ini bicara tentang perabot yang paling kecil dalam rumah Tuhan. Dalam bait suci Salomo, dalam tabernakel Musa, ada perabot yang paling kecil, yang sederhana, yang enggak dianggap karena saking sederhana dan secara harga murah, namanya hisop. Hisop itu hisop itu adalah sebuah tumbuhan. Hisop itu sebuah tumbuhan yang dipercikan. Fungsinya adalah untuk dicelupkan kepada darah anak domba yang dikorbankan. Kemudian dipercikkan kepada orang-orang, kepada benda-benda, dan juga kepada tempat-tempat. Maka saudaraku, pada waktu malaikat maut membawa tulah kematian, tulah kemusnahan, setiap pintu yang ada percikan darah dilewati. Saya boleh katakan kalau ada orang Mesir yang kemudian bertetangga baik atau berkawan baik dengan orang Israel dan minta untuk rumahnya dipercikin, maka malaikat maut pun melewatinya. Sebaliknya ada seorang Israel yang menyembelih anak domba
dan darahnya ditampung di sebuah baskom, panci, wajan ataupun ember. Sebanyak apapun darah itu tersimpan di rumahnya tanpa dipercikan dengan hisop kepada ambang pintu dan tiang kanan tiang kiri, maka enggak ngefek. Waktu malaikat maut lewat, anak sulungnya dan anak sulung piaraan dan juga binatang ternaknya semuanya mati. Maka saya katakan saudaraku, sebanyak apapun darah yang kau simpan di dalam baskom kehidupanmu, gak akan mengefek di dalam kehidupanmu tanpa engkau percikan kepada kehidupanmu, kepada keluargamu, kepada pekerjaanmu dengan hisop yang Tuhan berikan kepadamu. Perabot yang paling kecil dalam perjanjian lama namanya hisop, dan hisop itu seperti seledri kalau zaman sekarang. Hisop di Timur Tengah masih ada, Indonesia nggak ada. Saking sederhananya. Nah, saudaraku, dalam perjanjian yang lama, Allah tinggal di tempat yang kita nggak bisa mendatanginya. Karena Allah ada di bait kudusnya, di ruang maha kudus. Dan dalam tabut Allah, itulah gambaran bahwa kehadiran Allah ada di situ. Hanya imam besar yang boleh masuk, menghampiri, mendekat tabut perjanjian di mana Allah hadir. Tetapi saudaraku, pada waktu Yesus wafat di kayu salib, kita hanya berpikir seperti korden terbelah waktu tirai bait suci terbelah jadi dua. Itu saudaraku yang memisahkan perjanjian yang lama. Perjanjian yang lama adalah perjanjian antara Allah bukan dengan saudara, tapi dengan Israel. Perjanjian baru bukan perjanjian antara Allah dengan saudara, perjanjian antara Allah dengan Yesus, Bapa dan Anak. Dan karena kita mempercayai Yesus, maka kita ada di dalam Yesus. Kolose 3 ayat 3, hidup kita tersembunyi di dalam Yesus. Maka saudaraku, kita menikmati perjanjian antara Bapa dan Anak. Itulah perjanjian anugerah, perjanjian kasih karunia buat saudara. Amin. Nah, perjanjian lama ditulis dengan jari Tuhan di atas 2 loh batu. Tetapi perjanjian yang baru ditulis dengan darah Yesus dan ditulis di loh hati kita. Saudara, dalam perjanjian yang lama Allah tinggal di tempat di mana kita nggak bisa menghampirinya. Maka dalam kitab Ibrani dikatakan, tetapi hari ini kita bukan datang kepada gunung yang tidak bisa disentuh. Itu berbicara gunung Sinai, di mana kedua loh batu berisi 10 hukum Tuhan turun. Tapi kita datang kepada gunung Sion, kepada beribu-ribu malaikat. Yaitu kepada siapa? Yesus. Kita bukan datang pada gunung yang gak bisa disentuh. Bahkan saudaraku, kalau dulu dalam perjanjian yang lama orang gak bisa menghampiri di mana Tuhan tinggal, dalam perjanjian yang baru bukan lagi Anda bisa menghampiri, tapi tubuh kita lah yang dijadikan bait Allah. Amin. Dalam kitab Korintus dikatakan, bukankah tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Maka muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Disinilah Tuhan tinggal. Inilah bait kediamannya. Katakan amin. Maka saudaraku, kalau kita ingat, Musa berkata, jika kau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Kadang-kadang artinya ada penyertaan Tuhan, kadang-kadang Tuhan gak menyertai. Roh kadang hingga pada Saul, Saul dipenuhi roh. Maka dikatakan, apakah Saul termasuk golongan para nabi? Tapi ada saatnya roh itu diambil daripada Saul. Maka Daud juga berdoa, jangan ambil rohmu daripadaku. Saudaraku, tetapi pada waktu transisi perjanjian lama ke perjanjian baru, Yesus dinamakan Immanuel. Bukan yang kadang beserta, kadang enggak. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahannya. Tetapi saudaraku, begitu Yesus wafat, bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga, bukan lagi Immanuel, tapi Christ in you. Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi
Inilah tabernakel, inilah bait Tuhan, yaitu tubuh kita. Dan perabot yang paling kecil di dalam tubuh kita, Yakobus 3 ayat 5 berkata adalah lidah. Itulah hisopmu. Maka sebanyak apapun, saudaraku, darah Yesus dalam dirimu, tanpa kau menggunakan hisop, kamu hanya menerima keselamatan, tapi kamu gak menerima yang lain. Sementara nama Yesus artinya keselamatan, kemenangan, kesehatan, dan yang terakhir kemakmuran. Katakan amin. Maka gunakan hisopmu, percikan, celupkan pada darah Yesus yang sudah engkau punya, percikan kepada tempat-tempat, percikan pada istrimu, percikan pada anak-anakmu, percikan pada pelayananmu, percikan pada pekerjaanmu. Dengan apa? Hisop yang kamu punya, yaitu apa? Lidah saudara. Katakan amin. Ini hisopnya. Maka saudaraku, Filemon 1 ayat 6 berkata, sementara kamu bersaksi tentang imanmu, artinya iman yang disaksikan. Aku berdoa imanmu itu akan menguasai kehidupan orang lain, kehidupan anak-anakmu, kehidupan keluargamu, amin. Juga kehidupan karyawanmu. Mereka akan melihat kebaikan yang berlimpah-limpah, kebaikan yang berlimpah-limpah, bukan satu kebaikan, tapi kebaikan yang berlimpah-limpah. Yesaya berkata, seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti, seperti sungai yang tidak pernah kering. Itulah kebaikan yang berlimpah-limpah yang Tuhan berikan kepada saudara. Katakan amin. Maka saudaraku, iman Anda perlu disaksikan. Maka saya katakan, saudara, doa di perjanjian lama dengan doa di perjanjian yang baru berbeda. Doa di perjanjian lama, doa dengan harapan. Doa dengan perjanjian yang baru, doa dengan iman. Doa di perjanjian lama, sekiranya atau jika ini kehendak Tuhan. Artinya dia sendiri gak tahu ini kehendak Tuhan atau tidak. Tapi doa dalam perjanjian baru, kamu harus ngerti bahwa kamu berdoa karena itu adalah kehendak Tuhan. Tapi om, gimana caranya saya tahu itu kehendak Tuhan atau tidak? Roma 12 ayat 2, bertransformasilah dalam cara kamu berpikir, sehingga kamu tahu, kamu mengetahui kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, malam ini saya mengingatkan tentang pakai hisopmu. Maka dari tahun 2003 gereja ini berdiri, saya selalu katakan imani, perkatakan. Imani, yang kamu imani itu yang kamu perkatakan. Yang kamu katakan hanya yang kamu imani. Artinya jangan sembrono dengan perkataan. Sebab apa? Lidahmu adalah hisop yang kamu celupkan ke darah Yesus, dan kamu sedang percikan. Waktu kamu menyaksikan imanmu itu, imanmu akan menguasai orang lain, dan mereka melihat kebaikan Tuhan dilimpah-limpahkan kepada saudara. Katakan yes, amin. Haleluya. Boleh beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, saudara, dengar. Seluruh gereja yang percaya Yesus pasti menerima Mazmur 23. Betul? Saudaraku, seluruh hamba Tuhan, baik hamba Tuhan Grace, Hyper Grace, Amazing Grace, Special Grace, maupun hamba Tuhan Hyper Truth, semua, atau yang saudaraku very hyper truth, mereka akan setuju dengan Mazmur 23. Tahukah saudaraku, Mazmur 23 itu adalah teologi kemakmuran, teologi kelimpahan. Mazmur 23 ayat 1 berkata begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau nggak kurang berarti apa? Limpah. Ayatnya bro, kalau nggak kurang berarti apa? Limpah. Ayatnya mana ayatnya? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Betul? Kalau nggak kurang berarti apa Bapak Ibu? Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Aku akan memberikan kamu hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Sama atau tidak? Sama. Tuhan adalah gembalaku. Nggak ditulis begini saudaraku,
Kadang-kadang kelimpahan, kadang-kadang kagak. Enggak. Takkan kekurangan aku. Enggak pernah kekurangan. Terus ayat yang keduanya berbunyi demikian, saudaraku. Mazmur 23 ayat 2. Ia membaringkan aku di padang. Baca sama-sama ayat 2. 1, 2, 3. Aha. Saudara, saya mau tanya, makanan domba apa? Saudaraku, domba dikasih rumput. Saudara, saya mau tanya, satu pikulan cukup enggak? Oh, tolong jawab. Satu pikulan rumput cukup enggak untuk satu domba? Cukup, lebih dari cukup. Tapi Tuhan enggak ngasih kamu hanya satu pikulan padang rumput. Kamu dibaringkan di padang rumput. Alias apa? Kamu kelimpahan. Makanan domba rumput. Saudaraku, Anda lihat tidur pun kelimpahan. Bukan hanya saudaraku rumput dalam satu pikulan yang petani, enggak, padang yang berisi rumput yang hijau. Bukan rumput kering, bukan rumput mati. Alias apa? Kelimpahan. Ia membaringkan aku ke air yang domba itu takut air mengalir. Maka saudaraku, Tuhan gak memberikan kepadamu roh ketakutan. Di air yang tenang, alias apa? Tenanglah jiwamu. Katakan yes. Terus saudaraku, ayat berikutnya. Ia menyegarkan jiwaku, fresh anointing. Jiwamu selalu segar, fresh. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Saya percaya, saudaraku, kalau Tuhan sepertinya dalam tanda kutip menutup jalan di depan saudara, karena Tuhan tahu itu jalan gak benar buat saudara. Jadi jangan mengeluh, jangan ngomel. Kenapa pintu ini ditutup? Kenapa begini? Tuhan menuntun kamu di jalan yang benar. Saya tahu, saya percaya, saya melihat saudaraku hari-hari ini ya, dalam hal pengurusan izin gereja, saya melihat, oh ini rupanya. Ini rupanya. Saya ketemu dengan pejabat terkait yang harus tanda tangan. Pertama saya ditolak. Sampai akhirnya saya diterima 10 menit. Singkat cerita, ngobrol-ngobrol, taunya teman satu kelas. Satu angkatan. Pernah satu kelompok ngerjakan kelompok. Begitu buka masker, awalnya saya saudaraku formal, ibu, bapak. Bu, saya datang ke sini. Udah jangan panggil ibu, kita kan teman. Saudaraku, Tuhan menuntun saya di jalan yang benar. Amin. Haleluya. 35 tahun yang lalu saya kuliah di satu kampus yang saya nggak suka, yang saya nggak enjoy. Rupanya untuk maksud ini. Kenapa pakai nggak lulus pula di kampus itu? Hanya tujuannya cuma satu, supaya 35 tahun yang akan datang kamu bangun gereja untuk itu. Amin. Haleluya. Saudaraku, di jalan yang benar. Sepertinya 2 bulan yang lalu kayaknya pintu ketutup. Karena Tuhan tahu kalau kamu masuk pintu itu, kamu bisa masuk lubang. Maka pintu itu ditutup karena Tuhan sedang buka pintu yang lebih baik buat kita. Amin. Itulah Tuhan yang gembala kita. Di jalan yang benar. Kalau hari ini kamu kena PHK, hari ini kamu begini, percaya kamu sedang dituntun Tuhan di jalan yang benar. Kalau hari ini keadaannya sepertinya nggak baik, Yusuf dijebloskan di sumur oleh abangnya, difitnah oleh istri Potifar, dijebloskan ke penjara. Saudaraku, jalan yang benar dalam pandangan kita kadang-kadang beda dengan pandangan Tuhan. Kayaknya nggak baik, tapi itulah jalan yang Tuhan tuntun. Jadi kalau hari ini dalam pandangan saudara kayaknya nggak baik, jangan ngomel. Tuhan sedang menuntun Anda di jalan yang benar. Katakan haleluya. Ujungnya happy ending, belum selesai. Amin. Terus saudaraku, ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku nggak takut bahaya. Apa yang perlu kau takutkan? 1 tahun ini kekelaman, saudaraku.
1 tahun pandemi ini saya ketemu dengan banyak orang, dengan dokter-dokter, dengan begini mereka ngomong, dengan pengusaha-pengusaha, Pak, kita ini nggak nyangka kok seperti ini. Saudara, ini lembah kekelaman 1 tahun. Tapi percayalah, kamu nggak takut bahaya sebab Tuhan besertamu. Nggak perlu kita takutkan sebab ingat, kita ada di dunia, tapi kita bukan warga kerajaan dunia. Kita datang dari surga, hidup kita diatur dari sana. Katakan yes, 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 amin. Amin. Next, saudaraku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Hidangan. Ini saya katakan, ini saudaraku, kasih karunia yang berlimpah-limpah. Hidangan apa yang Tuhan sediakan bagi kita? Kesehatan, kemenangan, kemakmuran. Amin. Yes. Pialaku penuh melimpah. Tanya pada seluruh jemaat Tuhan gereja-gereja lain, berapa sih umur manusia menurut Alkitab? Mereka akan selalu berkata 70, kalau kuat 80. Kebanggaannya adalah penderitaan semata. Siapa yang ngomong begitu? Musa. Dan Musa di bawah hukum perjanjian yang lama. Tetapi Mazmur 90 berkata, engkau mengenyangkan aku. Dengan panjang umur engkau mengenyangkan aku. Mazmur 91, dengan panjang umur engkau mengenyangkan aku. Artinya saudaraku, Anda punya pilihan, makan sampai kenyang, umur sampai panjang, terserah saudara. Kenyang saudara dengan kenyang sebelah kiri kananmu berbeda. Maka saya mau tanya buat saudara, kenyang Anda 70 tahun? Kalau kenyangmu 70 tahun, 70 tahun kamu akan mati. Kalau 70 tahun bagimu belum kenyang, 80. Kalau belum 90. Nah, apa yang kamu imani, kamu saksikan. Maka sementara kamu bersaksi, aku berdoa, imanmu menguasai kehidupan orang lain. Yes, itu pilihan. Haleluya, itu pilihan saudara. Maka saudaraku, saya enggak, umur kita bukan 70, kalau kuat 80, kelebihannya kebanggaannya adalah penderitaan. Enggak. Saya sampai umur 90 tahun sehat. Saya imani dan saya saksikan. Dan saya mau mati dalam keadaan mati martir. Itu saudaraku. Kapan? Umur 100, jangan sekarang dulu. Anda mau panjang umur? Jangan pikir kematian. Kalau punya tanah kuburan, segera jual. Masukkan ke kotak persembahan. Haleluya. Nah, kembali ke tadi Bapak Ibu. Hisop atau perabot yang paling kecil dalam hidupmu adalah dalam tabernakel Tuhan, dalam rumah Tuhan, dalam bait Allah adalah hisop. Dan hisopmu adalah lidah. Maka Filemon 1 ayat 6, sementara kamu menyaksikan imanmu, imanmu menguasai orang lain, mereka melihat kebaikan Tuhan. Artinya ini modelnya gini, saudaraku, Anda punya iman, imanmu kamu saksikan, kemudian apa yang terjadi? Orang-orang melihat kebaikan Tuhan. Yang kedua, imanmu menguasai orang lain. Imanmu menguasai keadaan, imanmu menguasai keuanganmu, imanmu menguasai emosimu, imanmu menguasai pekerjaanmu, imanmu mengatasi keadaan, imanmu mengatasi badai dalam hidupmu. Nah, yang ketiga, mereka orang-orang melihat kebaikan Tuhan yang dilimpah-limpahkan sesuai dengan iman yang kita saksikan. Mantap? Saudara, saya bilang begini, kita akan bangun gedung gereja yang terbesar di Bandung Raya. Saudara, saya saksikan itu dari dulu. Itu iman saya, walaupun tanah belum punya, duit belum punya. Tapi kemudian saudara, iman yang saya saksikan ini menguasai kehidupan orang lain. Dalam hal ini jemaat, dalam ini hamba-hamba Tuhan yang lain. Iya ya, bisa ya. Saudaraku, Pak, iman sih iman, tapi kalau belum melihat ya susah Pak. Iman itu belum melihat. Kalau udah melihat, saudaraku, nenek yang hamil juga tahu. Katakan amin. Minggu depan kita akan peletakan batu pertama, dan gak lama kita akan bangun. Amin. Haleluya. Oh iya.
Itu iman yang disaksikan. Maka Wahyu 12 ayat 11, ingat, iblis sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Maka Yesus adalah pemenang. Tetapi saudara dan saya lebih dari pemenang. Maka dikatakan gini, dan kita mengalahkan iblis oleh darah anak domba. Sebab kita sudah ditebus oleh darah anak domba, yaitu Yesus. Darah anak domba ada di dalam tubuh kita. Dan oleh pemercikan darah Yesus yang kita percikan lewat hisop, itulah perkataan kesaksian kita. Amin. Saudaraku, ada satu orang tua umurnya 75, terima janji mau punya anak, namanya Abraham. Dia beda 10 tahun kalau nggak salah dengan istrinya Sarah. Dan saudaraku, sampai umur 100 baru Abraham punya anak, namanya Ishak. Saudara, namanya Abram. Tapi waktu dia terima janji, dia percaya. Ditanya orang, Om, namanya siapa Om? Atau Kong, namanya siapa? Abraham. Arti Abraham, bapak yang banyak anaknya. Faktanya dia belum punya anak. Faktanya anak nggak punya. Tapi selalu dia ditanya, namanya siapa? Abraham. Namanya siapa? Abraham. Maka saudaraku, nama itu ada artinya. Saulus diganti Tuhan Paulus. Abram diganti Tuhan Abraham. Yakob diganti Tuhan Israel. Simon diganti Tuhan Petrus. Yakobus, Yohanes diganti Boanerges. Karena nama itu berpengaruh. Katakan amin. Coba saudaraku, orang yang namanya agak udah deso masuk lagi, itu juga minder, siapa namamu? Malu dia. Maka kasih nama yang bagus. Kalau namamu kira-kira artinya nggak bagus, ganti. Betul? Yakob ganti Israel. Agung, kata Tuhan sudah bagus, nggak perlu diganti. Setuju? Oh iya, udah bagus kan? Lewat saya nama Tuhan diagungkan. Takaryana, tangan kasih Allah selalu membuat kita beria-ria. Mari kita bernyanyi nana, kan begitu. Jadi itu nama udah ada artinya, bagus sekali bro. Harvest, panen, revival, kebangunan rohani, Christfire, api Kristus, bagus. Haleluya. Yes, begitu dong. Nah, kembali ke tadi, Wahyu 12 ayat 11. Iblis dikalahkan oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Itulah hisop. Saya nggak mau lama karena saya mau deklarasi. Ada 20, sebenarnya ada 70. Minggu lalu saya kasih 11, hari ini saya kasih 9. Tapi sebelum ini yang harus Anda saksikan, iman. Imani dan saksikan. 20 ini saya akan sebarluaskan ke grup WA. Anda sebarluaskan, ini imani, kamu deklarasikan. Inilah perkataan kesaksianmu. Maka kamu akan mengalahkan iblis dan segala tetek bengeknya. Amin. Sabar Bom, sabar. Tapi sebelum saya mengajak Anda mendeklarasikan, saya mau bagikan sebuah kesaksian yang luar biasa. Yaitu apa? Kesaksian orang yang mudah hanya gampang percaya. Terima mujizat Pak. Maka hidupmu gak diatur oleh secari kertas yang mengatakan kamu COVID. Hidupmu gak diatur dengan secari kertas yang mengatakan kamu cancer. Hidupmu gak diatur dengan satu secari kertas yang mengatakan umurmu tinggal 3 bulan. Bukan hasil lab yang menentukan umurmu. Kamu sendiri hari ini tentukan berapa lama kamu mau dikenyangkan sama Tuhan. Katakan yes. Kalau kamu merasa 70, kamu lihat itu akan terjadi padamu. Tapi kalau kamu mengimani, aku kenyang Tuhan kalau udah di atas 90 dan gak ada penderitaan. Kebanggaanku adalah apa? Anak cucuku melayani Tuhan. Itu. Karena Musa ngomong begitu, kamu lihat anak-anak Musa nggak muncul sebagai pemimpin-pemimpin umat Tuhan. Why? Dia salah ngomong. Kebanggaan kita orang-orang tua, yaitu apa? Anak cucu kita melayani Tuhan. Katakan amin. Jadi berapa umur kita? Terserah saudara. 1000 tahun nggak mungkin. Haleluya. Ya, yang jelas di atas hukum Taurat. Musa ngomong 70, 80, kamu lebih dari itu. Kebanggaanmu apa? Kesehatan, kemakmuran, sampai masa tua pun
Sampai masa tua pun engkau tetap gemuk dan berbuah. Gemuk di sini artinya apa? Makmur. Amin. Pak, saya gemuk Alkitabiah. Iya betul, ada ayatnya. Tapi gemuk di sini artinya makmur. Amin. Kita dengar, kita lihat kesaksian ini, saudaraku. Kesaksian mujizat kesembuhan kanker prostat. Bapak Freddy umur 75 tahun dari Jakarta. Terus berawal pada pemeriksaan jaringan prostat. Januari 2019 ditemukan adenokarsinoma prostat atau kanker prostat dengan Gleason score 9. Kalau kanker itu kan 4, kalau kanker biasa, kalau ini maksimalnya 10. Ini ada beberapa dokter pasti tahu. Dia 9, berarti mendekati game akhir 10. Dan indeks PSA 23 dan dinyatakan malignan alias ganas. Itu hasil pemeriksaannya dari lab dan rumah sakit di sebelah kanan saya, sebelah kiri saudara. Ya, ini fakta. Jadi saya nggak sekedar ngomong, ada bukti-buktinya. Next, saudaraku. Dilanjutkan pemeriksaan bone scan. Ya, kita Indonesia, bro. Maret 2019 ditemukan titik hitam, diduga kanker tulang. Itu hasilnya. Ya. Terus, saudaraku, sampai awal 2020 terjadilah metastasis. Ini bukan adiknya Pak Wasis. Tulang dari ujung kaki sampai kepala, dan saya beberapa kali mengalami kehilangan kesadaran saat sedang beraktivitas. Sementara saya saksikan ini, bapak ini sedang melihat, karena tiap malam beliau ikut ibadah MK, sekalipun dia ada di Jakarta. Saya pun belum kenal, saudaraku, saya nggak pernah ketemu pribadi dengan beliau, tapi saya pernah ketemu beberapa kali dengan anaknya di Israel. Saya menjalani beberapa macam kemoterapi, jadi bukan hanya satu kemoterapi, tiap bulan itu ada beberapa kemoterapi untuk A, untuk B, untuk C. Next. Sampai September 2020 tubuh saya sangat lemah, seperti tidak ada tulang, tidak kuat berdiri, apalagi berjalan, dan saya merasa sudah mau mati. Dia udah kumpulkan tuh istri anak-anaknya dan udah mau mati. Gak ada harapan. Saudaraku, kemudian saat itu saya mendengar rema tentang tubuh dan darah Yesus diberitakan di BFA. Saya dilayani untuk perjamuan Tuhan. Saudara, yang aneh bagi dia dan keluarga adalah waktu saya khotbah tentang kalau yang sakit itu matamu, makan mata Yesus. Kalau yang sakit itu levermu, makan hatinya Tuhan Yesus. Kayaknya aneh kalau kita makan matanya Yesus. Waktu itu kan saya bilang saya sakit mata. Kalau yang sakit jantungmu, makan jantung Yesus. Bukankah tubuh ini terpecah-pecah? Tubuh Yesus artinya apa? Bukankah mata bagian tubuh Yesus? Bukankah jantung bagian tubuh Yesus? Malam ini Anda yang ada di sini maupun yang online, kalau engkau membutuhkan kesembuhan pada jantungmu, pada paru-parumu, pada ginjalmu, makan bagian tubuh Yesus yang dipecah-pecah di kayu salib untuk Anda dan saya. Ini Bapak sederhana, saudaraku. Saya dilayani itu perjamuan Tuhan. Dia hanya percaya. Terus nggak perlu waktu lama, hanya 1 hari. Saudaraku, sama seperti pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka waktu di Mesir lemah, sakit-sakitan, miskin. Tapi waktu mereka makan tubuh dan minum darah Tuhan, malam itu terjadi mujizat. Besok mereka sehat, kuat, makmur. Tuhan menyembuhkan saya merasakan tulang-tulang saya kembali. Saya bisa berdiri dan berjalan sendiri. Dia bisa berdiri dan jalan sendiri. Terus saudaraku, minggu depannya, udah gagal lagi tuh. SJK kalah gagah saudaraku. Ini 75 loh. Udah kayak 57 aja. Saudaraku pakai, Anda lihat celana jeans. Saya sudah bisa kembali mengendarai mobil bahkan motor. 26 September 2020. Terus saudaraku, 8 Februari 2021, berarti baru kemarin, masih bulan ini. Saya melakukan pemeriksaan ulang dan hasilnya tidak nampak lagi tanda-tanda metastasis kanker tulang. Itu ada hasilnya.
di sebuah rumah sakit ternama di Jakarta. Ini bukan rumah sakit ece-ece, ternama saudaraku. Terus udah habis. Anda lihat, waktu kamu makan tubuh dan minum darah ini, ingat akan apa yang aku lakukan. Maka dengarkan baik-baik, iman dalam perjanjian baru. Perhatikan saya tutup dengan ini, yaitu iman mempercayai apa yang sudah Yesus buat kita. Maka doa kita bukan doa Tuhan sembuhkan saya, tapi doa kita adalah doa mengucap syukur. Oleh bilur Yesus saya telah sembuh. Doa kita bukan doa kita minta diberkati, tapi doa kita doa bersyukur dan deklarasi, terima kasih engkau sudah memberkati aku. Doa kita bukan doa Tuhan terus naikkan aku dan tidak pernah turun. Doa kita lah doa deklarasi, aku akan terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Doa kita bukan doa berkata kepada Tuhan tentang gunung kita. Doa kita bukan ngomong Tuhan gunung saya begini, tapi doa kita dalam perjanjian baru, kita berkata kepada gunung itu, dan kita berkata, gunung, tahukah kamu aku punya Tuhan yang sudah mati buat aku. Dan katakan pada gunung masalahmu, gunung penyakitmu. Penyakit punya nama, cancer punya nama, masalah punya nama, dan segala nama sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Bagianmu hanya berkata, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal kamu tidak bimbang dan kamu percaya, maka itu engkau akan menerimanya. Amin. Haleluya. Wow. Bangkit berdiri. Semua yang di rumah juga bangkit berdiri. Jangan kita sudah di sini ibadah, saudaraku berdiri, Anda sambil minum kopi, duduk, berdiri dong yang online juga. Katakan amin. Haleluya. Yuk kita sama-sama deklarasi. Ya saudaraku, 1, 2, 3. Aku ciptaan baru dan tidak punya riwayat masa lalu. Terus saudaraku, aku lahir dari benih firman Tuhan. Aku keturunan ilahi. 3, saya orang pilihan dan dikasihi. 4, saya orang yang diberkati. 5, saya dikasih Yesus tanpa batas, tanpa syarat, tanpa akhir. 6, tidak ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Yesus. 7, Yesus menerima aku apa adanya, namun tidak membiarkanku apa. 8, saya utuh, komplit, sempurna di dalam Yesus. 9, aku adalah orang kudus dalam Yesus. 10, aku orang benar. 11, aku sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Aku memiliki kesehatan ilahi. Aku sehat. 12, saya buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, dalam kurung agatos. 13, aku diangkat jadi kepala, bukan ekor. 14, sekalipun aku ada di dunia, aku tidak berasal dari dunia. Aku warga negara surga, hidupku diatur dari surga. 15, aku duta besar kerajaan surga. Aku punya kekebalan diplomatik. 16, aku tidak akan sekalipun dibiarkan atau ditinggalkan Yesus. 17, I can do all things. 18, segala keperluanku dipenuhi Yesus, bukan menurut kekayaan manusia, namun seturut kekayaan dan kemuliaan Tuhan Yesus. 19, tidak ada satupun penyakit dan tulah dan semua yang jahat dapat mendekati aku dan seisi rumahku. 20, aku sehat, kuat, makmur, penuh kuasa dan sukacita, sama seperti. Amin. Semua yang saya tulis deklarasi ini didasari firman Tuhan. Saya enggak sekedar ngarang, semua ada firman Tuhannya. Memang ada yang enggak saya tulis, tapi itu semua ada ayat-ayatnya saudara ya. Didasari firman Tuhan. 20 ini you bawa pulang, nanti saya sebar luaskan. Sambil kamu nyetir saudaraku, kamu deklarasikan, aku ciptaan baru. Aku dibuat dari benih yang kekal, benih firman Allah. Aku ada di dunia, tapi aku tidak berasal dari dunia. Aku warga kerajaan surga, hidupku diatur dari surga. Aku akan terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor.
Amin. Engkau yang mungkin bingung-bingung, daripada engkau bingung merasa nggak dapat pekerjaan, nganggur, dengar, aku buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik sesuai dengan agatos saudara. Agatos saya nggak akan nerangkan, nggak punya waktu. Agatos artinya apa? Sesuatu yang sudah Tuhan siapkan buat saudara. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Amin. Amin. Aku sehat, kuat, makmur seperti Yesus, sehat, kuat, makmur, penuh sukacita, penuh kuasa, penuh otoritas. Haleluya. Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Imanku percaya Tanpa ragu dan jalan janjimu setia sampai selamanya. Kau Tuhan nyata dan berkuasa, buatku berharap, imanku percaya.
Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, ingatlah akan aku. Artinya saudaraku, iman yang Tuhan kehendaki adalah iman mempercayai apa yang sudah Tuhan lakukan buat saudara. Dia mati di kayu salib, menyelesaikan dosa-dosa, penghukuman, dan segala akibat dosa, yaitu kematian dalam segala area kehidupanmu. Iman yang menerima apa yang sudah Tuhan perbuat. Dia menyelamatkanmu, Dia menyembuhkanmu, Dia memulihkanmu, Dia memberkatimu. Dia sudah melakukannya bagimu. Saudaraku, maka pertanyaannya, bukan kita berkata, Tuhan, apakah Engkau mau menyembuhkan aku? Oh, Tuhan sudah menyembuhkan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah saudara percaya Tuhan sudah menyembuhkan engkau? Tuhan sudah menyelamatkan engkau? Tuhan sudah memberkati engkau? Tuhan sudah mengasihi engkau? Dia terus mengangkat engkau jadi kepala dan bukan ekor, dengan kebajikan dan kelimpahan. Oh, Tuhan memberkati engkau. Dia mengenyangkan engkau dengan panjang umur dan sehat. Di tangan kananmu itu dan di tangan kirimu dengan kekayaan dan kehormatan. Engkau berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Engkau akan berjalan di dalam kemuliaan yang Tuhan sediakan bagimu. Haleluya. Tidak ada satu tulah, satu penyakit menular yang bisa menghampirimu dan seisi rumahmu. Itulah kehendak Tuhan bagimu. Tuhan datang untuk memberi kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, ini tubuhku yang dipecah-pecahkan karenamu, ambillah, makanlah. Percayakah engkau saudara, ini tubuh Yesus yang terpecah-pecah bagimu. Jika engkau sakit di bagian mata, engkau makanlah mata Tuhan Yesus. Kalau engkau sakit di bagian jantung yang online, engkau sakit di bagian paru-paru, engkau sakit di bagian apapun, makan saudaraku bagian tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan bagimu dengan iman percaya. Katakan amin, ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara lebih tinggi dari kepalamu. Ini darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Dan darah ini yang memeteraikan perjanjian yang baru, perjanjian antara Bapa dengan Anak. Percayakah engkau ini darah Yesus yang tercurah bagimu? Yang percaya ambil dan minum dengan hormat dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, naikkan syukurmu. Terima kasih untuk malam ini Tuhan, untuk tubuh dan darahmu. Saya percaya sementara umatmu, baik yang online dan juga yang onsite malam ini di tempat ini, yang sudah makan tubuhmu dan minum darahmu, maka kesembuhan sudah dinyatakan. Tuhan memberikan kesembuhan pada organ-organ tubuh, pada mata, pada jantung, pada paru-paru, pada tulang, pada darah, pada apapun yang umatmu perlukan. Sebab Yesus sudah melakukannya 2000 tahun yang lalu di kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebagai tanda syukur kami membawa persembahan syukur, kami kembalikan persepuluhan, kami kembalikan juga kami bawa persembahan sulung kami. Tuhan memberkati setiap orang yang memberinya, lebih lipat gandakan benih yang mereka tabur. Dan kami akan pulang dari tempat ini. Mari buka hatimu, angkat kedua tanganmu. Pulanglah dengan selamat, kekasih-kekasih Tuhan. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis, jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30.
Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.